Kalau kita mengharapkan berjumpa dengan Allah di dalam surga, Allah menyebutkan dan memerintahkan kepada kita untuk beramal. Allah perintahkan kita untuk beramal ibadah kepada Allah, ikhlaskan dalam beramal, dan kita tidak boleh riya. Ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya, insya Allah, dan Allah katakan kita akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Ini namanya harapan yang sebenarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhibu man rajah min umuri akhiratihi wa dinihi wa dunyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyu amma siwah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul khalitul awwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syakiri maulah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisah was sab'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-76 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Bermula raja atau mengharap ialah sesuatu yang menyertai akan dia oleh amal, dan apabila dia tidak disertai oleh amal dengan perbuatan, maka ar-raja, mengharap tadi, namanya umniyah atau angan-angan atau kebohongan.
Itulah maksud dari ar-raja, ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Mengharap itu, ya, mengharap disebut ar-raja apabila disertai oleh sesuatu perbuatan, disertai oleh satu usaha, raja namanya, itu mengharap namanya. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada usaha, maka itu namanya khayalan, mengangan-angan atau berangan, dan kebohongan, ya, umniyah. Qala ba'dul ulama ar-raja'u ta'alluqul qalbi bimatbu'in yahsulu fil mustaqbali ma'al akhdhi fil amalil muhassil lah. Bermula, yang dimaksud dengan ar-raja itu ialah bergantungnya hati dengan sesuatu yang diingini, yang akan terjadi pada masa yang akan datang, disertai melaksanakan pekerjaan yang menghasilkan bagi yang diingini. Itulah ar-raja tadi. Para ulama terdahulu menjelaskan, hadirin dan hadirat sekalian, dalam hal raja ini mengharap, contohnya ini mengharap panen. Orang dikatakan mengharap panen itu apabila dia mencari tanah untuk sawah atau ladangnya, ditanamnya, ya, disiramnya, dipupuknya, lalu pada suatu saat nanti dia mengharapkan panen, itu namanya mengharap. Itulah harapan yang sebenarnya. Dicarinya tanah untuk sawahnya, dicarinya tanah untuk ladangnya, kemudian dia tanam, dia siram, dia pupuk, lalu dia berharap hasil yang akan datang pada suatu hari nanti aku akan memanennya. Itu namanya raja, mengharap. Itulah harapan yang sebenarnya. Tetapi apabila orang mengharapkan panen, dia mengharapkan panen, dia tidak ada mencari tanah untuk sawah atau ladangnya, dia tidak menanam, dia tidak menyiram atau memupuknya, atau tidak sempurna pekerjaan itu. Dicarinya tanah, ditanamnya, memang dicari tanah dan ditanamnya, tapi tidak disiramnya, tidak dipupuknya, tidak dijaganya. Dia mengharap suatu saat nanti dia akan memanen tanaman yang ditanamnya itu. Itu bukan mengharap namanya, itu satu kebohongan, hadirin sekalian. Umniyah namanya. Nah, itu tak betul. Ya. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala. Bermula asal pada masalah raja ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mengharap, ya, berjumpa dengan Allah dalam surga, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Itulah, ya, itulah harapan yang sebenarnya. Ini dalil mengharap nih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita mengharapkan berjumpa Allah dalam surga, kita ingin berjumpa Allah dalam surga dan kenikmatan yang luar biasa, boleh menengok Allah, boleh menengok Allah. Bahkan kita pernah sebutkan, ya, ma'rifatullah ini, orang kalau sudah sampai kepada ma'rifatullah,
tidak inginkan surga akhirat. Kenapa? Karena sudah ma'rifatullah. Jadi ayat tadi menyebutkan, menjelaskan kepada kita hadirin sekalian, kalau kita mengharapkan berjumpa dengan Allah di dalam surga, Allah menyebutkan dan memerintahkan kepada kita untuk beramal. Allah perintahkan kita untuk beramal ibadah kepada Allah, ikhlaskan dalam beramal, dan kita tidak boleh riya. Ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya, insya Allah, dan Allah katakan kita akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Ini namanya harapan yang sebenarnya. Tapi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, mengharap juga, ya, namanya mengharap, ingin berjumpa dengan Allah dalam surga, tapi tidak beramal soleh, ya, kadang sembahyang, kadang tidak, kadang beramal, kadang tidak, kadang ikhlas, kadang riya, ingin berjumpa dengan Allah, umniyah namanya. Ini tertipu, ini satu kebohongan hadirin sekalian, bukan dikatakan harapan yang sebenarnya. Mau masuk surga, ya, mau masuk surga, kadang sembahyang, kadang tidak. Terkadang tak beribadah, tapi dalam doa-doanya minta surga. Ini Allah marah. Dalam doanya meminta surga, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengejek namanya. Kalau kita inginkan surga, mestilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qila ar-raja'u maqamun syarifun min maqamil asyarah. Bermula ar-raja, mengharap tadi itu, merupakan satu kedudukan atau martabat yang mulia, min maqami al-asyarah, di antara makam-makam atau martabat-martabat yang 10. Mengharap itu hadirin sekalian, ar-raja tadi, mengharap itu sesuatu yang mulia. Kenapa disebut mulia? Ya. Kenapa dikatakan raja atau mengharap itu mulia? Karena mengharap itu secara tidak langsung kita mengakui akan kelemahan diri kita sendiri. Di situ letaknya. Kita akui bahwa diri kita ini lemah, dan mengakui kelemahan adalah akhlak yang terpuji. Ya. Mengakui kelemahan itu merupakan akhlak yang terpuji. Dulu pernah kita ceritakan seorang hamba Allah beribadah 70 tahun lamanya. Dia berdoa dalam ibadahnya itu, meminta sesuatu kepada Allah, tapi sesuatu yang dimintanya itu tidak pernah kunjung berhasil. Dia tetap meminta, dia tidak pernah kecewa, dia tetap meminta, walaupun yang diminta itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekian lama dia minta dan belum berhasil, belum nampak hasilnya, dia pun berdoa, ya Allah, kata si hamba tadi, aku telah meminta kepadamu siang dan malam, tapi rasanya ya Allah, permintaanku belumlah engkau kabulkan. Taulah betapa lemahnya diriku ini, betapa kurangnya diriku ini, betapa banyak dosanya diriku ini. Engkaulah yang maha besar, engkaulah harapanku, engkaulah, kepada engkaulah aku berhajat. Kata dia, mengakui segala kelemahannya. Allah perintahkan kepada seorang malaikat, wahai malaikat, turun engkau temui hambaku itu. Turunlah malaikat, jumpa hamba tadi. Apa kata malaikat kepada hamba tadi? Wahai hamba Allah, Allah lebih mencintai, lebih suka dari pengakuan lemahmu ketimbang ibadah 70 tahun itu.
Jadi Allah lebih menyukai pengakuan kita akan kelemahan, akan keberhajatan kita kepada Allah daripada ibadah-ibadah kita itu. Katakan kepada hambaku itu bahwa perkataan itu, bahwa aku lemah, aku berhajat kepada Allah, lebih kucintai, lebih kusukai dari ibadah 70 tahunmu itu. Mengakui kelemahan itu, hadirin sekalian, akhlak yang terpuji. Terkadang terbalik, tak ada kelebihan, mengaku ada kelebihan. Disepelekan orang, rasa tadi, hati-hati. Bahaya kita, rendahkan diri kita, siapapun diri kita, berapapun umur kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita belajar, ulamakah kita, tidak ulamakah kita, apa jabatan kita, rendahkan. Jangan mengagung-agungkan diri kita, ingin dimuliakan, dibesar-besarkan. Kalau Tuhan berbuat baik, janganlah bercita-cita untuk dipuji. Jangan bercita-cita untuk diucapkan terima kasih, diagung-agungkan. Buat kebaikan, mintalah pada Allah. Kalau tidak, kecewa nanti. Payah mencari orang yang mau berterima kasih. Ya. Jadi hadirin sekalian, kita akui ya kelemahan kita itu. Jangan kita pandang diri kita bersih. Kemarin kita sudah cerita sampai kita katakan, jangan kita sepelekan, pandang rendah orang kafir itu. Karena kita tidak tahu, kita muslim, kita pandang remeh orang kafir. Si kafir berbalik jadi muslim, kita jadi kafir. Karena kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Apalagi kita memandang remeh saudara-saudara kita. Dia berbuat maksiat, contohnya. Ingat, yang dibuatnya satu dosa, kita yang mencelanya banyak dosa. Tak sadar. Ini bahaya. Rendahkan diri kita. Banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang soleh itu, hadirin sekalian, di dalam mereka meminta kepada Allah, orang-orang soleh ini, orang-orang dulu lah nih. Yang soleh-soleh itu banyaknya dulu. Bukan sekarang. Ya, dulu tak bisa kita imbangi amal mereka nih. Kita mesti mengakui, mereka kalau meminta, tidaklah mereka banyak mengharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka meminta itu bukan berharap supaya doa itu dikabulkan. Kita kan tidak. Kalau kita berdoa berharap langsung dikabulkan. Dulu tidak begitu. Mereka meminta kepada Allah semata-mata menunjukkan kelemahan kepada Allah. Karena meminta tidak meminta, merintih tidak merintih, Allah Maha tahu. Kita sakit, Allah Maha tahu. Kita bahagia, Allah Maha tahu. Kita miskin, Allah tahu. Kita kaya, Allah tahu. Jadi tidak meminta, kita minta, Allah Maha tahu. Jadi untuk apa meminta? Untuk menunjukkan betapa berhajatnya kita kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan berdoa nanti, tukar deh. Jangan asal berdoa, dikabulkan aja. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, meminta kepadamu, semata-mata menunjukkan lemahnya diriku kepadamu ya Allah, atau semata-mata menjunjung tinggi perintahmu, ud'uni, berdoalah kepadaku. Yang doa ini tuan-tuan sekalian pasti dikabulkan Allah. Mengenai kapan dikabulkan, bagaimana cara Allah mengabulkannya, itu urusan Allah. Urusan kita doa. Ya, banyak-banyaklah kita berdoa. Jadi mengharap itu dikatakan dia akhlak terpuji karena kita mengakui secara tidak langsung bahwa kita fakir. Kita tidak berdaya, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung bahwa mengharap itu mengakui Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemaaf, maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kita sebutkan ini merupakan
akhlak-akhlak yang terpuji. Maka berakhlaklah kita dengan akhlak Allah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Maka telah berkata, hadirin sekalian, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, kata beliau, kalau kita hendak menduduki satu maqam yang paling tinggi yang disebut maqam baqa, itu memerlukan 10 maqam yang mesti dilalui. Nah, ini ada 10 maqam, dan maqam yang paling tinggi itu namanya baqa, bukan fana. Fana itu di bawah baqa. Termasuk di antara yang 10 itu adalah roja, mengharap. Roja namanya maqam roja. Kita tidak akan bisa duduk di satu maqam yang namanya baqa kalau kita tidak melalui maqam yang 10, termasuk maqam roja tadi. Agak-agak kita di maqam mana nih? Ya, dengarkan tuan-tuan sekalian. Ini maqam baqa, ini maqam puncak seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqa namanya. Di mana seseorang hamba Allah itu yang duduk di maqam ini, maqam baqa, orang itu tidak terdinding daripada Khalik ketika melihat makhluk, dan tidak terdinding oleh makhluk ketika melihat Khalik. Itu paling tinggi. Ini maqam yang paling tinggi. Kalau dia musyahadah pada Tuhannya, dia tidak terdinding makhluk ciptaannya. Itu baqa itu. Dan maqam ini, hadirin sekalian, hanya bisa diduduki setelah menduduki maqam yang 10 tadi, ya, termasuk maqam roja. Kalau fana itu dia di bawah. Jadi dalam pembelajaran itu ada istilah al-fana, al-baqa, al-ittihad. Itu sufi pertama yang membawa ajaran ini, nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, beliaulah yang perkenalkannya. Apalagi diajarkan di sini kitab Insan Kamil. Nah, itu di Aceh sekarang bukan konflik, heboh nih. Di Aceh sekarang ini. Ketika diajarkan satu kitab, kitab hebat lah, kitab tasawuf namanya Insan Kamil. Fana itu dia ada fana fil af'al, ada fana fil sifat, ada fana fil dzat. Ya, seorang hamba itu tidak sadar dengan perbuatannya, seorang hamba tidak sadar dengan sifat yang melekat pada dirinya, sehingga lagi dia tidak merasai dirinya, tidak merasai makhluk yang lain. Yang ada Allah, aku dan dia. Aku bukan manusia, Allah menyatu dengan Tuhan. Nah, ini menjadi permasalahan, menjadi perbincangan yang tidak habis sampai sekarang ini. Bersatu antara makhluk dan Khalik. Tapi pembahasan malam ini roja. Ya, roja. Dia, tuan-tuan serta hadir sekalian, maqam fana ini dia dan baqa ini, terkadang orang sebut fana itu, dia fana kelas tinggi katanya. Itu baqa lah itu. Fana kelas tinggi itu baqa namanya. Mabuk spiritual. Mabuk dia. Kalau sudah sampai ke tahap baqa, sudah terkendali. Ya. Mabuk spiritual, mabuk. Udah lain dia. Terkadang orang pandang lain, karena dia bukan memandang dirinya lagi. Dia tidak memandang makhluk lain, dia pandang dia dan Allah. Aku ini bukan A kecil A besar. Ma fi jubbati rabbun, di antara contoh perkataan ma fi jubbati rabbun. Aku ini Allah. Terkadang dia panggil Allah, ya katanya. Dia manggil, dia menyaut.
Katanya dulu saya ada begitu. Katanya ya. Jadi fana ini di bawah maqam baqa, dan untuk mendapatkan fana melalui 9 maqam termasuk maqam raja. Maqam yang 10 itu adalah maqamut taubah, maqamul wara, maqamuz zuhdi, maqamus sabri, maqamul fakir, maqamus syukur, maqamul khauf, maqamul raja, maqamul tawakkal, maqamul ridha. 10. Maqam raja berada pada maqam yang ke-8 yang mesti dilalui oleh seorang hamba untuk sampai ke maqam yang paling tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yabhasu 'anil ijtihad fil a'mal. Wahwa yabhas, wahwa artinya mengharap, dia ya mengharap itu mendorong atas bersungguh-sungguh pada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, gunanya raja ini untuk membangkitkan kita. Ya. Gunanya raja ini untuk membangkitkan kita, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata ulama terdahulu, mengharap adalah seperti sayap burung, kata mereka. Seperti sayap burung. Sayap burung kalau tidak berkepak, burung itu dia tidak bergerak dan turun. Kalau burung itu hendak naik, dia mesti ada sayapnya. Begitu juga hadirin hadirat sekalian, raja ini sama seperti sayap, kalau ingin naik mesti berusaha. Karena raja ini membangkitkan amalan-amalan, kesungguhan, kerajinan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amar raja'ul kadhib alladhi yufattiru sahiba 'anil 'amali wa yujarriruhu 'anil ma'asi 'alal ma'asi wadh-dhunub falaysa hadha ar-raja' as-sadiq walakinnahu umniyah wa ightirar. Adapun raja, wa amar raja al-kadhib, yang dusta, mengharap yang dusta itu adalah sesuatu yang membuat lemah daripada beramal, yang menambah keberanian berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya mengharap yang dusta, al-kadhib, ya, ar-raja al-kadhib. Ada ar-raja as-sadiq. Dia mengetahui bahwa Allah ni maha pengasih. Hadirin sekalian, Allah ni maha penyayang, Allah ini maha pemaaf. Lalu dia berharap dimaafi oleh Allah, disayang oleh Allah, tapi menambah keberaniannya untuk berbuat dosa. Ya, Allah ni kan penyayang, Allah ni pengasih. Bukan tanggung kasih Allah ni, bukan tanggung sayang Allah dan pemaaf Allah ni. Dosa kita setinggi langit, memenuhi ruang bumi ni, bertaubat kepada Allah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang suka kepada orang yang bertaubat. Tahu dia demikian, berani dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia Allah penyayang. Ya. Waktu buat dosa meninggal. Tambahan lagi dalam hadis-hadis Rasulullah, kan Allah itu penyayang, Allah itu pengasih dan lain-lainnya, dan ada syafaat Rasulullah. Itu aja diharapannya. Apapun tidak, tenanglah, ada syafaat. Jangan main-main. Nampaknya sepele, remeh, jangan main-main mengungkapkan hal-hal seperti ini. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, kalau ada orang berbuat demikian, dia nyatakan bahwa Allah pengasih, Allah penyayang, membuat dia berani untuk berdusta, berani berbuat kebohongan dan lain-lainnya, maksiat. Ini raja yang dusta. Ini yang buat dia malas. Ini hati-hati ini.
dia malas dan dia berani berbuat dosa. Ini bukan mengharap, tapi ini merupakan kebohongan, ketertipuan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang ya banyak dari saudara-saudara kita mengatakan hal demikian, yaitu namanya raja'un kadzibun. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, fal 'abdu idza batha bidral iman fi qalbihi wa saqah bima'it ta'ah wa tahhara al-qalba an syauqil akhlaqir radi'ah wa intazara min fadlillah tasbitahu ala dhalika ilal maut wa husnil khatimah al-mufdiyah ilal maghfirah kana intizaruhu raja'an haqiqiyan. Imam Ghazali berkata, maka seorang hamba apabila dia menebarkan benih atau paung iman, paung itu artinya benih iman di dalam hatinya, lalu iman yang ada dalam hatinya tadi dia siram, dia pupuk dengan air taat, dan dia bersihkan hatinya dengan duri-duri akhlak yang tercela, dan dia menunggu anugerah Allah, dia tetapkan atas demikian sampai mati, dan husnul khatimah yang membawa kepada ampunan Allah, maka penantian itu disebut roja yang sebenarnya. Begitu tuan-tuan sekalian, itu harapan yang sebenarnya, itu dipupuknya, ya dijaganya. Ya, kalau kita di Besilam ini nak menjaga iman nih dia kenosahlah, tak lain lagi jalan antara jalan yang terbaik supaya iman tuh dia terpupuk dia, supaya hidayah itu datang. Kita sebutkan bahwa hidayah jangan ditunggu, hidayah itu mesti diraih dan dikejar, dan salah satu tempat hidayah itu nosahnilah, sembahyang berjamaah. Dalilnya farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk di nosah. Malam pamai tapi orang luar. Orang ini imannya ada, imannya dipupuk dengan taat, hatinya dibersih dari duri-duri, rumput-rumput akhlak yang tercela, dan dia menunggu anugerah Allah agar tetap demikian sampai mati husnul khatimah, penantian yang sebenarnya. Ya. Summa qala wa in qata'an bidhril iman ta'ahudahu bima'it ta'at aw tarakal qalb أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب اللذات الدنيوية ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق واغترار. Kemudian berkata Imam Ghazali, jika dia memutus dari paung atau benih iman itu, pemeliharanya dengan air taat, jadi imannya ada tapi tidak disiram dengan air taat. Imannya itu ada, dia imannya itu ada, tapi kadang-kadang dia sembahyang, kadang-kadang tidak. Itu dia. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat maksiat, atau dia tinggalkan hati itu dipenuhi akhlak-akhlak tercela, dan dia tenggelam mencari kelezatan dunia. Kemudian dia mengharapkan ampunan Allah dengan cara yang demikian, maka penantian itu adalah humkun waqtirar, kebodohan dan ketertipuan. Oh, janganlah kita seperti ini. Faman raja dukhulal jannah fa'alaihi bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi wa illa fahuwa maghrur. Barang siapa yang mengharapkan masuk surga, lazimilah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dan hindari, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahuwa maghrur, kalau tidak harapan itu adalah tertipu.
Jadi ada mulazamah, tuan-tuan dan hadirin sekalian, ya, ada mulazamah. Mulazamah itu terus menerus, ya. Dia komitmen, konsisten atau istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang cobaan ini banyak, ya. Cobaan ini banyak, hadirin sekalian. Contoh, ada orang bawa kita pergi ke Jepang gratis. Mau aja. Ada ke Jepang, naik kapal tobang bosah, ya kan? Naik pergi ke Jepang, naik kapal terbang, sekali jalan naik kapal terbang tuh sampai sana gratis semuanya, hotel mewah segala mewahnya. Mesti kita pikirkan, sampai di Jepang, yang di sini biasanya mengaji, sana tak mengaji. Yang biasanya sembahyang tepat waktu, di sana entah sembahyang entah tidak. Kan begitu dia. Tapi ketika datang tawaran itu, hilang nih maunya. Ya. Godaan-godaan ini buat kita menyimpang, dan menyimpang ini mengharap masuk surga. Ini kan tak boleh dia. Mengharap masuk surga, menyimpang dia. Ya. Jadi kalau kita tidak menerima itu, jangan kita sesali pemberian seseorang gratis, kita tolak. Yang kita sesali itu adalah penyesalan beribu tahun lamanya di akhirat. Apa bona Jepang? Ya, apa bona Jepang? Terkadang kita berpikir pendek, dibagi orang pergi ke Amerika gratis, diberi duit, setiap hari belanja ini itu segala macamnya cukup. Dan kita terima, sampai di sana bertinggalan semuanya. Apalagi di negara tertentu itu payah kita sembahyang, dan kita bersyukur kepada Allah dapat kita berkumpul seperti di malam hari ini. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa man raja ma'rifatullah ta'ala fa'alaihi bi talabil ilmi nafi' min at-tauhid wal fiqh wa ilmi suluk wa alaihi bil musara'ah ilal khairat wa tarkil munkarat zahiran wa batinan wa kathratiz dzikri ma'a huduril qalbi wa illa fahwa mutamannin maghrur. Barang siapa mengharap ma'rifatullah, maka lazimilah menuntut ilmu yang bermanfaat. Itu dia. Nah, sampai ke tahap itu tauhid, ya, tuntutlah ilmu tauhid yang sekedar bermanfaat untuk kita. Tuntutlah ilmu tauhid ini panjang pembahasan. Tuntutlah yang bermanfaat untuk kita. Orang sekarang ini terkadang banyak tak apa-apa, pergi nak belajar ini itu, bukan tak boleh untuk kaji diri, akhir-akhirnya supaya kobal. Agama dia kobal, banyak bondol lain yang dibuat lagi, ya. Goma betul supaya kobal itu, supaya dikasih orang, supaya orang tunduk padanya. Itu ilmu yang tak bermanfaat. Karena tauhid banyak yang tidak bermanfaat. Carilah ilmu tauhid yang bermanfaat, an-nafi'. Artinya untuk ukuran kita ada ilmu tauhid yang itu yang membawa kita, ya, kepada manfaat. Fikih contohnya. Carilah fikih yang bermanfaat, yaitu untuk amaliyah sehari-hari. Kalau yang tidak perlu kali, janganlah. Jangan semuanya. Itu ada ahlinya, ada bidang-bidang masing-masing, ya. Jangan asal mau belajar fikih tentang bab pembunuhan aja. Itu tak perlu. Sudah ada ahlinya, biar mereka mengetahui seluk-beluk tentang bab pembunuhan tuh, babul qatl itu. Kita bab lain aja. Bab wudhu contohnya, bab taharah, itu taharah itu panjang, ada 300 halaman bab taharah itu. Nah, kita pelajari. Jadi kalau kita bukan penghulu kawin, tak puluh-puluh kali belajar tentang bab nikah. Itu udah ada tuh bagiannya. Biar dia, ya. Belum naik haji lagi, lama lagi. Oh, berhio-hio. Bab apa? Sekarang bab haji, besok bab haji, seminggu bab haji terus. Yang kita perlukan, belajar ilmu fikih yang bermanfaat,
yang pekerjaan kita sehari-hari itu, tuan-tuan serta hadirin sekalian, wudu, sembahyang, puasa, dagang. Nih orang dagang di bawah nih perlu belajar tuh. Bab tijarah namanya. Perlu. Jangan belajar bab qatal, bab pembunuhan. Itu tidak bermanfaat. Dan ilmu suluk, ilmu cara membersihkan hati, menghiasi hati dengan sifat terpuji. Kita bukan belajar lagi, tapi kita praktekkan di rumah suluk, yang di dalam ada tazakkur dan tafakkur, zikir dan berfikir. Begitu dia. Ada zikir, ada berfikir. Bukan main-main orang suluk nih, ya. Bukan ada juga. Dan bersegera kepada kebaikan, wal musarah ilal khairat, meninggalkan kemungkaran zahir dan batin. Perbanyak zikir pada Allah dengan hadir hati, ma'huduril qalbi. Kita ingin berzikirnya hati hadir. Mata ini melihat Yasin wal Qur'an Karim, hati pun kepada Yasin. Itu mesti dilatih. Takkan sama cara kita baca Yasin pada zaman SD dulu, zaman sekarang nih. Mestilah ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat latihannya itulah rumah suluk itu. Tadi ada dari diary tadi meminta supaya ada penjelasan tentang ilmu suluk di sana. Oh ya, dan kita sudah respon tadi. Di sana banyak katanya tantangan-tantangan supaya diberi penjelasan tentang tarekat, ilmu suluk dan berkaitan dengan tasawuf. Jika mengharapkan ma'rifat kepada Allah tapi tidak melaksanakan yang demikian, mutamannin, berkhayal, berangan-angan. Qala ba'dul ulama, yang terakhir kata sebagian ulama, man ahkama maqamar raja wahabahu Allah taala al-husul wal usul. Barang siapa yang mantapkan raja, maqam raja ini mengharap, mantap dia, Allah akan memberikan dia sampai dan berhasil. Ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan akhlak yang terpuji, dan kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan serta hadirin sekalian, mudah-mudahan hikmah yang ke-76 ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita dan kita semuanya. Allah berikan kemudahan, kelapangan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.